Kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, meningkatkan ataupun meninggalkan pekerjaan dan tubuh besar di negeri tetangga Malaysia, lalu memutuskan berkeliling Indonesia tidak hanya butuh keyakinan fisik dan juga mental. Meski keinginannya ini sempat ditentang anggota keluarganya, namun kini separuh Indonesia telah berhasil dijelajahinya. Ya pemirsa, lebih dari setahun lalu keluarga Abah Dodi Kusmayadi, Ambu Melati Muslara Putri, Abang Abdul Hakim Putra Kusmayadi, dan Dek Nara Sabia Putri Kusmayadi melakukan perjalanan keliling Indonesia. Tapi uniknya, perjalanan ini dilakukan di atas sebuah mobil truk yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai tempat tinggal lengkap dengan perlengkapannya seperti dapur, tempat tidur, toilet, hingga tempat menampung air. Dan memutuskan keliling Indonesia membuat mereka harus merencanakan berbagai hal secara matang, termasuk memutuskan melakukan homeschooling untuk Abdul Hakim dan juga Nara. Ada misi yang diemban saat berkeliling hingga ke pelosok tanah air, dan tidak hanya menguji tempat-tempat yang indah, mereka juga ingin belajar kearifan lokal dari tokoh-tokoh masyarakat di berbagai wilayah yang dikunjungi. Ini menjadi pertanyaan bersama, apa yang membuat keluarga Abah Dodi Kusmayadi meninggalkan kehidupan nyaman, bekerja, kemudian memutuskan keliling Indonesia di atas sebuah van. Langsung juga kita pertanyakan saja bersama dengan keluarga yang sudah hadir bersama kita saat ini. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini van-nya di mana? Dibawa ke sini? Enggak. Oh enggak ya, oke. Saya kira ke sini ke van juga ternyata. Dan kami disimpan saat ini di Tentena Poso. Oh, masih di Sulawesi Tengah. Oh, oke. Nah, Di jadi, Poso. Di Poso. Jadi kami dalam perjalanan Sulawesi Kalimantan, dan kebetulan ada masalah keluarga yang harus kami pulang karena saudara kami yang ikut dalam perjalanan meninggal dunia. Oke, jadi kami pulang dulu ke Jawa untuk mengantarkan jenazah almarhum. Kemudian insya Allah nanti akan melanjutkan perjalanan, sehingga mobil terpaksa kami simpan dulu di Tentena Poso. Tentena Poso, jauh loh itu ngomong-ngomong. Baik banget ya. Pertama-tama ya, idenya siapa ini? Yang kemudian kok kepikiran, aduh mau keliling Indonesia tapi pakai van. Ayo, siapa? Idenya siapa ini? Langsung nunjuk semua. Ibu Melati, ayo gimana ceritanya? Iya, jadi waktu itu saya mengajukan kepada suami, saya propose gimana kalau kita melakukan perjalanan keliling Indonesia, tapi setahun, gitu. Setahun langsung gitu. Ya. Karena gagasan besarnya untuk belajar. Jadi kita pikir dengan melakukan perjalanan secara terus menerus, tidak sebagai turis, tapi sebagai pelajar, maka tujuan belajarnya akan lebih mudah dicapai. Jadi langsung set mindset dari awal, bukan sebagai turis jalan-jalan, tapi sebagai pelajar. Saya pengen belajar di kota ini, saya pengen belajar di situ, gitu ya. Waktu awal tuh kalian gimana tuh, Hakim sama Sabia, gimana? Waktu awal Bapak sama Ibu bilang, yuk ke Indonesia, kamu gimana? Hakim, gimana tuh? Kaget saja sih. Kaget senang apa enggak, ayo? Senang nggak? Senang sih, senang. Seneng ya? Ada senengnya, ada nggak senengnya. Oh, kenapa nggak senengnya? Situasi kadang-kadang panas, nggak ada privacy sendiri. Terus kalau misalnya Sabia gimana? Waktu awal Bapak Ibu bilang, ayo ke Indonesia, yuk, kamu langsung yang kayak, saya sekarang berangkat? Atau kamu langsung yang kayak, oke, langsung jalan? Kayak kerasa sakit perut gitu. Oh, langsung deg-degan ya kamu ya? Kenapa gitu? Karena ya kan udah di comfort zone gitu, nggak idenya segila gini gitu. Iya, langsung ya, langsung setahun gitu diajak jalan-jalan. Tapi gimana tuh pengalaman kamu pada waktu kalian berdua pada waktu diajak jalan-jalan? Ada nggak pengalaman di kota apa paling berkesan kalian gitu? Boleh, Sabia? Ada dua ya, di Waikambas sama di Dorocanga. Oh, kenapa? Itu karena ya di Waikambas itu kita tidur bersama gajah-gajah. Oh iya. Terus di Dorocanga itu suasananya sangat peaceful, cuma ada sapi, terus pemandangannya bagus banget. Sejuk gitu ya. Oh, Hakim gimana? Di Sumba sama Batu Megali, bukan Batu Megali, Toraja. Oh, di Toraja. Toraja ya. Toraja sama Sumba. Oh, dari Makassar ke Toraja kan 8 jam ya, salah ya? Ya. Jauh juga kan? Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong nih, Bapak dan Ibu nih ngomong-ngomong ya, terus anak-anak sekolah gimana itu berarti? Jadi anak-anak sejak
melakukan homeschooling. Oke, homeschooling. Jadi Hakim sebenarnya sudah 2 tahun perjalanan melakukan homeschooling ketika dia masuk kelas usia SMP kelas 1, sementara Sabia 1 tahun terakhir ini menjadi homeschooling. Jadi mereka diberikan ada satu kewajiban yang harus dilakukan mereka untuk belajar tentang matematika, sains, bahasa Inggris. Itu mereka harus cari sendiri di internet. Kami hanya jadi pendamping. Sementara pelajaran-pelajaran lain mereka akan dapatkan langsung di lapangan. Misalnya ketika kami ingin belajar tentang Mentawai, kita langsung datang ke Mentawai, ketemu dengan si Kere. Anak-anak bisa langsung belajar atau bertanya kepada si Kere itu semacam ketua adat dan dukun di sana tentang apa sekeliling tentang budaya dari Mentawai, atau juga belajar tentang sejarah kerajaan Majapahit. Kami datang ke museum Majapahit di Trawulan, mereka bisa langsung melihat artefak, mereka bisa langsung melihat kondisi kehidupan masyarakat Majapahit zaman dulu, dan langsung bertanya pada guide tentang apa saja yang ingin mereka ketahui tentang Majapahit. Dan tentunya melatih keberanian anak juga ya, karena kan di setiap daerah memiliki dialek dan bahasa yang berbeda-beda, begitu ya. Jadi melalui kesulitan-kesulitan selama di perjalanan juga mereka banyak belajar. Lalu ada kesempatan volunteering juga, jadi pengajar bahasa Inggris, terus ada juga kesempatan terlibat di proses pembangunan rumah ya untuk korban gempa. Ya, jadi ada beberapa program yang menarik yang di luar sekolah yang bisa kita dapatkan. Menarik. Tapi awalnya tuh Bapak berarti tuh gimana tuh waktu awal Ibu bilang, ayo Pak setahun Pak, berarti kan mau gak mau, kalau sebagai karyawan kan mohon maaf cutinya terbatas sekali ya, saya pun juga begitu. Tapi gimana itu untuk bisa mengakali kemudian langsung, apakah kemudian langsung, saya keluar dari pekerjaan saya atau ada trik lain? Ya. Tentu diskusi panjang di antara keluarga kami, terutama saya dengan istri, kemudian kita hitung benar tentang kelebihan dan kekurangan dari perjalanan ini bagi keluarga, apa keuntungannya, apa kerugiannya, termasuk apa yang harus dilakukan apabila saya harus keluar dari pekerjaan. Nah, setelah dihitung ruginya ternyata memang keuntungan jauh lebih banyak daripada apa yang kami dapatkan dalam perjalanan ini, sehingga resiko atau misalnya kemungkinan resign pun harus kita ambil. Dan karena mungkin cuti di luar tanggungan belum sesuatu yang umum ya bagi di Indonesia, apalagi untuk 1 tahun perjalanan. Nah, akhirnya dengan niat yang seperti itu tadi ya lahola memutuskan untuk perjalanan perjalanan keluarga ini selama durasi yang cukup panjang, lebih dari 1 tahun ternyata kenyataannya sekarang. Demikian. Kebanyakan Lama ya, Bapak 1 tahun berapa? Berarti 1 tahun berapa lama berarti? Karena perjalanan dimulai sejak tanggal 3 September tahun 2018. 1 tahun lebih berarti ya, total ya. Tapi kalau efektivitas perjalanan waktu di jalan itu sekarang ini udah 10 bulan lah. Karena ada beberapa waktu kita pulang, tinggal di rumah beberapa saat, melanjutkan perjalanan gitu. Tambah lagi, wah. Tapi pertanyaan dari netizen juga nih ngomong-ngomong, biayanya gimana itu berarti mengatur dan juga ngesetnya? Karena banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang memiliki prinsip YOLO, you only live once. Mereka ingin juga mengeksplor Indonesia, mengeksplor dunia. Bagaimana untuk set biaya dan juga anggaran ini ngomong-ngomong? Biasanya Ibu ini biasanya, betul? Betul. Gimana tuh? Kita mantap sih makan tabungan. Mantap pokoknya ya. Mantap. Jadi memang kita perhitungkan sebelum mulai perjalanan berapa total biaya yang akan keluar setiap bulan, plus penyeberangan dan sebagainya karena Indonesia negara kepulauan. Lalu kita kalikan dalam 1 tahun, kemudian biaya-biaya lainnya. Karena ada beberapa perjalanan kita harus naik pesawat juga, seperti di Nusa Tenggara Timur itu kan banyak pulau-pulau kecil. Nah, kemudian ya udah kita lihat, tabungan cukup langsung pergi jalan gitu ya. Oke, sekarang Fen ada di kawasan Poso. Berikutnya mau kemana nih berarti jalan-jalan ini? Jadi trip ketiga ini adalah menyusuri Sulawesi, kemudian Kalimantan. Rencana awal itu sekitar 4 bulan. 4 bulan ya? Sekarang sudah jalan 1 bulan lebih di Sulawesi. Setelah dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, naik ke Sulawesi Tengah, nanti ke Sulawesi Utara, Gorontalo. Setelah itu ke Palu yang digeser ke Kalimantan, Balikpapan, naik ke atas utara dulu, turun lagi ke bawah, nanti sampai ke Pontianak.
Nah, sampai situ mungkin perjalanan road trip kami di Indonesia akan selesai. Yang ngeset rutenya siapa nih? Apakah rembuk keluarga berempat begitu atau mayoritas dari siapa dulu di usulannya? Jadi kita punya gambaran besarnya ya. Kita misal di Sulawesi mau kota-kota apa aja yang mau kita kunjungin, jalan-jalan apa aja yang kita lalui. Tapi ketika kita sampai di satu daerah, misalnya ada beberapa pilihan, maka kita akan berembuk daerah mana aja yang akan kita kunjungi, berapa lama, apa aja yang kita pelajari di situ. Semua anggota keluarga terlibat, termasuk memperhitungkan aspek keamanan, aspek kenyamanan. Kalau ini berempat ngomong tim mana aja nih? Tim bukit, tim pantai, tim gunung, atau tim apa nih dari Bapak? Kami semuanya suka. Suka semuanya, enjoy ya pokoknya Enjoy semua. semuanya, iya. Kalau Sabia, sukanya apa? Santai. Pantai. Kalau Hakim? Pegunungan dingin. Pegunungan dingin lalu beda. Satu Oke. tim. Satu tim sama ya tim pegunungan ya. Berarti Bapak harus ikutan sama Sabia juga nanti. Nah, tapi begitu ya. Kemudian kan ini keluarga juga tentunya menurut saya pribadi sih menurut saya inspiratif sekali ya. Karena ini berani dari convert zone yang sesungguhnya dan membantu mengenalkan kehidupan yang sesungguhnya di Indonesia kepada anak-anak ya. Tapi komentar teman-teman kamu gimana tuh Hakim bersama Sabia pada waktu kamu bilang sama teman-teman, udah saya mau jalan-jalan ke Indonesia. Ada yang komentarnya gimana tuh mereka? Nggak saya bilangin, tapi bilangnya I'm exploring around Indonesia. Asik. Terus mereka gimana tanggapannya? Apa komennya? Oh, karena kayak nggak kebayang aja. Nggak kebayang, serius? Gitu-gitu ya mereka komentarnya ya. Tapi nggak dikasih tahu sih YouTube channelnya. Udah pada tahu kebetulan Malu. sekarang udah nonton. Kalau Sabia gimana? Teman-teman kampus kamu kasih tahu? Nggak dikasih tahu. Nggak kasih tahu. Tapi udah ketahuan di TV gimana dong? Teman-teman pada lihat. Biarin deh. Ya. Yang penting happy ya jalan-jalan keliling Indonesia ya. Iya. Nah berikutnya, keliling dunia berani nggak? Dengan fans. Impian saya itu keliling dunia juga. Impiannya keliling dunia. Nah. Kamu pengen lihat mana? Pengen ke Middle East sama ke Eropa. Nice. Nah, Middle East sama Pakai Eropa ya. jeep. Pakai jeep. Pakai Sendirian. fans deh sekalian. mau ditawarin langsung loh sama ini Bu. Pakai Simoti. Oh enggak. Berani gitu ditawarin keliling dunia pakai fans. Kalau dibilang berani sih berani. Cuman saat ini kami ingin menyelesaikan mengeksplor negeri sendiri. Negeri sendiri dulu aja, karena masih banyak yang mau diekspor juga ya. Oke, ini kalau gitu saya ingin minta sedikit tanggapan dan juga saran kepada keluarga-keluarga saat ini dan juga pemirsa yang menyaksikan ketika mereka ingin eksplor Indonesia. Apa yang harus dipersiapkan paling matang sekali, Bapak? Monggo. Ya, kalau dari saya mungkin strong why ya. Kalau perjalanan seperti kami ini kan durasinya panjang dan juga jarak yang kami tempuh pun sangat panjang sekali. Jadi perlu strong why yang dimiliki oleh keluarga untuk melakukan perjalanan ini. Karena itu yang akan menguatkan kami dalam perjalanan. Dinamika dalam perjalanan itu sangat fluktuatif gitu. Betul. Itu harus siap dan strong why. Yang kedua juga tentu saja keuangan yang kita harus siapkan secara detil, rinci gitu. Tapi yang pasti dari itu semua bahwa Indonesia itu sangat kaya dari segi budaya, kesenian, sejarah, pemandangan alam yang tiada duanya di dunia. Jadi itu semua justru akan terbayarkan ketika kita akan mengeksplor Indonesia. Namakan sedikit, Ibu? Udah sih itu aja. Itu yang paling penting seperti Yang itu ya, paling detail penting ya. itu. Dan semua apapun itu pengorbanannya dalam bentuk finansial pun semua terbayar dengan adanya pengalaman yang sudah dilalui begitu ya, dan melihat Indonesia dan masih akan berlanjut terus untuk next tripnya ya. Insya Allah. Nah, kayaknya 2 tahun bukan setahun kayaknya ya. Total. Baik, terima kasih untuk waktu di Newsline Traveler kali ini. Sangat menginspirasi kepada semua pemirsa semua Newsline yang menyaksikan sekarang ya. Semangat ya kamu berdua ya. Sekolah ya, tetap yes. Oke. Baik, kami masih akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV.